ini bayi lahir banyak sekali cairan vagina ibunya, cairan ketuban, semuanya ada. Kalau kamu punya luka, terus kamu megang di sini, apa yang terjadi? Terbuka. Ya, untuk safety. Oke? Kemudian APD. Kemudian balon sungkup dalam tempatnya. Mana balon sungkupnya? Ini ya. Nah, ini sekaligus kamu cek. Ini namanya balon mengembang sendiri, tidak mengembang sendiri. Ya, ini harus disambungkan ke oksigen. Oke? Oksigen aliran bebas. Kalau bilang oksigen aliran bebas, yo ini 21%. Ya, ini oksigen aliran bebas. Ya, oksigen 100% yang mana, Bu? Yang di dalam tabung itu. Sini ke sini. Ya, itu aja. Ini yang 100%, yang kita hirup ini 21%. Kamu nulisin? Jadi kalau bilang berikan bayi oksigen aliran bebas 21%, ya nggak usah pakai apa-apa, ya begini aja. Oke? Tapi kalau dikasih ini jadi 100%. Kalau sudah menyiapkan, sekaligus kamu dicek berapa bulan dia, berapa usia kehamilannya. Untuk ini loh. Jangan sampai bayinya besar, kecil. Jangan sampai bayinya kecil, kamu kasih yang gede, satu muka ini kamu. Bukan hanya mulut dan hidung, seluruh mukanya kamu sungkup. Ya, jadi itu penting kiranya kamu tahu ini usia kehamilannya berapa. Harus tahu usia kehamilannya berapa nih, ya. Kemudian penghisap lendir. Mana penghisap lendir? Dili itu sebenarnya tidak disarankan lagi. Yang disarankan itu langsung saksen. Kalau dengan catatan ya, kalau lendirnya banyak. Tapi kalau lendirnya tidak banyak, cukup dimiringkan ke kiri, dirogoh saja pakai kasah. Oke? Jadi itu bukan satu rutinitas lagi. Kasahnya dilapisin tangan. Lapisin tangan, terus dirogoh. Kalau sedikit, tapi kalau banyak dianjurkan langsung pakai saksen. Jadi kalau di TPMB itu juga harus udah punya saksen. Dirinya mana? Mintalah sama Desi. Di situ nggak ada yang bulat, yang di dalam bulat bareng sama tali pusat. Biasanya tali pusat iya. Oke? Di situ ada nggak yuk? Depan situ. Bilang sama Bu Desi kami butuh diri. Ada orang, kamu nggak ngeliat ini apa nyiapinnya? Lihat ibu tadi udah dilihat. Tadi udah lengkap ibu. Terus kok bisa hilang? Jalan sendiri dia. Soalnya tadi ada yang APN ibu, jadi kayaknya ada yang Oke. Oke ya, di sini ya. Jadi sekarang lendir itu tidak tidak rutinitas lagi ya, say. Jadi kalau sedikit, cuman tidak grog-grog banget, itu tidak disarankan untuk disaksen. Nah, jadi gini ini sudah lebih baik pakai saksen, ya. Atau kalau dia cuma sedikit, ya nggak usah diapa-apain, dimiringkan saja, kemudian dirogoh pakai kasar. Nah, kok begini? Mana itunya? Baskomnya, ya. Stetoskop, buat apa stetoskop? Ngecek denyut jantung bayi, ya. Kemudian jam tangan detik, buat apa jam tangan detik? Untuk menghitung, ya. Kemudian kain bedong 3 buah, buat apa 3 buah? 1 kamu letakkan di sini. Sekaligus aja lah ibu ya. Iya. 1 taruh di sini langsung. Untuk nanti mengganti, nah ini dipanaskan. Jadi kalau menyiapkan seperti ini, oke, disiapkan. Yang 1 buat ganjel, ganjel ibu, ya. Yang 1 buat nanti buat bayinya. Tapi kalau bayinya itu sudah pakai handuk, ya nggak usah. Oke? Paham sampai sini? Sudah dipanaskan.
Oke, kemudian tabung oksigen, ini isinya 100%. Kamu nanti pasang sini dan dicek kosong apa tidak ini, ya? Kosong apa tidak? Apa ditutup begini sih, Neng? Ini kan tutup jarum kan? Tarik. Ya udah gini aja, ya. Terus dicek. Dibuka dulu ini. Nah, ada ya. Dicek. Oke. Berarti sudah oke. Kemudian bengkok. Mana bengkok? Bengkok mana? Ember mana? Ember mana? Iya, warna biru. Oximetri ya. Iya, tadi ada ember kok. Warna biru. Nah, Oke. Oke ya, teman-teman. Sekarang untuk oximetri. Oximetri ini untuk apa? Itu Saturasi oksigen. Kalau pertama bayi 3 menit itu 65 sampai 70. 65 sampai 75. Itu ada tabelnya. Kamu lihat di buku resusitasi banyak di internet ya. Maksimal kalau sudah 10 menit itu cuma 90%. Kamu jangan berharap saturasinya 100%. Belum. Ya. Belum. Apalagi baru lahir langsung mau 100%, enggak mungkin. Ya. Oke, jadi untuk mengetahui saturasi oksigennya kurang atau tidak, ya dilihat dari ini dan kamu lihat tabel itu. Ya. Ini baru lahir kamu sudah ngarepin 90% enggak. 65% butuh O2 enggak? Enggak. Karena bayi aspeksia itu sebenarnya bukan oksigen yang dibutuhkan. Tapi apa? Tekanan. Kamu paham nggak? Gini deh. Bayi di dalam kandungan itu dia bernafas lewat apa? Itu apa namanya? Lewat apa? ini tali. Dari ibunya. Ya. Dari ibunya. Lewat tali pusat. Jadi dia makan, minum, oksigen itu semua dari ibunya. Di dalam fisiologinya, di dalam paru bayi itu masih ada airnya. Oke, itu normal nggak? Normal. Selama dia di dalam, akan menjadi tidak normal kalau setelah lahir dia masih ada cairan. Paham? Nah, selama di kandungan dia sama ibunya, dia tinggal makan. Dia begitu lahir, kenapa dia harus menangis? Karena belum tahu sarafnya. Karena otomatis begitu oksigen masuk, ada tekanan di dalam parunya, sehingga parunya otomatis akan berkontraksi, membuang cairan itu, mengganti dengan oksigen. Paham? Jadi butuh oksigen tidak? Oksigen ini pun cukup sebenarnya. Yang dia butuhkan adalah tekanan ventilasi. Jadi kalau bayi itu tidak asfiksia, oksigen membantu hanya sekian persen. Yang bisa memulihkan dia untuk bernapas ya ventilasi. Oke? Di sini paham ya? Oke. Kemudian ember, kemudian persiapan. Sudah ya, alat sudah kenal semua ya? Sampai tidak tahu. Persiapan sekarang dianjurkan petugas itu 3. Yang satu jadi leader, yang satu untuk sirkulasi, ya, menghitung, melihat, ya, yang satu untuk obat dan minum. Tapi kalau tidak ada gimana, Bu? Ya sudah, 2 orang cukup. Yang satu sebagai leader sekaligus melihat sirkulasi, yang satu adalah obat dan minum. Paham ya? Oke. Sekarang persiapan ruangan. Persiapan ruangan itu kalau bisa nih, jangan langsung di bawah AC begini. Ya, karena kenapa? Ya karena udah kedinginan, udah tidak bisa. Udah begitu ditambah kamu hipotermi.
matilah dia, ya. Kemudian ininya udah hangat. Oke, privasi. Sudah siap ya? Sekarang kita mulai langkah kerja. Kamu kasih ke saya nih. Pertama, begitu bayi itu datang, apa yang kamu tanyakan? Ini ada di sini. Apakah bayi cukup bulan? Cukup. Apakah air ketuban jernih? Jernih. Karena kalau mekonium berbeda lagi penanganannya, ya. Apakah bayi menangis? Tidak. Apakah tonus otot kuat? Tidak. Itu yang harus kamu tanyakan, ya. Kenapa ditanyakan cukup bulan? Karena penanganannya pun berbeda. Kalau prematur langsung dibungkus plastik, tidak dilap-lap lagi. Ya, pernah dengar? Iya. Pernah lihat? Pernah lihat? Itu maksudnya. Kenapa sih Bu ditanya? Mau prematur Ki? Mau nggak Ki? Beda. Kalau prematur, begitu tahu kurang bulan, tidak dilanjut dengan lap-lap sayang. Langsung kamu ambil plastik, bungkus bayinya, pakai plastik, dikasih topi, tetap stabilisasi dulu Neng, jangan langsung dirujuk. Kalau mati di jalan bagaimana? Iya. Distabilkan dulu, baru dirujuk. Tuh ya, kenapa harus ditanya, paham ya? Iya. Tapi kalau dia cukup bulan, langsung lakukan langkah selanjutnya. Paham sampai sini yang ditanyakan? Paham? Setelah tahu ini cukup bulan atau tidak, cukup menangis atau tidak, tonus ototnya kuat atau tidak, air ketubannya jernih atau tidak, langsung kita melakukan langkah awal. Gimana cara naruhnya? Di sini. Bukan di sini. Tapi malah kebalik. Oke? Langkah ini, kalau langkah itu bisa disingkat, jaikan. 1. Jaga kehangatan dengan cara meletakkan bayi di bawah lampu sorot 60 watt 60 cm. Oke. Kemudian keringkan, bukan keringkan. Atur posisi. Ini kalau yang baru atur posisi itu sekali di akhir. Kalau ini kan 2 kali. Ya. Oke. Masalahnya nggak disuruh CSR dulu ya. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah dibahas. Oke. Atur posisi kepala setengah ekstensi atau menghidung. Kamu atur. Ini namanya menghidung. Ini jangan ditaruh di kepala, di leher, di bawah kepala, tapi di pundak. Jangan juga di pantat. Itu jawaban. Boleh diangkat telepon Kak Ibu? Boleh.